Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ramli, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Akidah Akhlak di MTS atau DMA. Yang mana saya di sini Muhammad Endriani akan membuat video pembelajaran menggunakan media interaktif untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Media Pembelajaran Akidah Akhlak ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Yang pertama yaitu tentang pengertian tazkiyah. Jadi yang dimaksud dengan tazkiyah ini secara bahasa, kata tazkiyah ini adalah bentuk masdar dari kata azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur, menawarkan kesedihan. Menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya atau menganjurkannya untuk berbuat sabar. Dan juga pengertian tazkiyah ini dalam arti lain yaitu bisa diartikan berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa seseorang tersebut. Dan juga dalam konteks muamalah Islam, takziah ini adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud untuk menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan para keluarga yang terkena musibah tersebut. Selanjutnya, dasar hukum perintah tazkiyah, yang mana hukum tazkiyah ini disunahkan atau mustahab sekalipun kepada orang zimmi atau kepada orang non-muslim yang tidak memerangi. Jadi hukum tazkiyah ini disunahkan bagi kita semua orang muslim, bahkan kepada orang non-muslim pun disunahkan untuk melakukan tazkiyah ini. Dan juga menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Tsauri bahwasanya tazkiyah ini disunahkan sebelum jenazah itu dikuburkan dan 3 hari sesudah jenazah itu dikuburkan. Jadi menurut para imam tersebut bahwasanya adab hukum tazkiyah itu disunahkan 3 hari sesudah jenazah itu dikuburkan dan sebelum jenazah itu dikuburkan. Dan juga menurut Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwasanya tazkiyah ini disunahkan sebelum jenazah itu dikuburkan. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya adab tazkiyah. Kita akan membahas tentang adab tazkiyah. Di sini ada 5 adab yang harus kita perhatikan untuk melakukan tazkiyah. Yang pertama yaitu menghibur yang terkena musibah. Jadi hendaknya kita itu menghibur orang yang terkena musibah. Dan yang kedua itu hendaknya kita itu bersikap sopan dan berbicara dengan santun kepada orang yang terkena musibah tersebut. Haruslah kita itu menjaga perkataan dengan sopan santun. Dan juga yang ketiga itu kita itu hendaknya mengikuti penyelenggaraan jenazah tersebut jika orang tersebut yang terkena musibah tersebut itu telah meninggal dunia. Dan juga selanjutnya itu hendaknya kita itu melakukan kepada siapa saja yang terkena musibah untuk melakukan tazkiyah ini, baik itu terkena musibah baik seperti kebakaran ataupun meninggal dunia. Dan juga hendaknya kita itu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan adab-adab tazkiyah itu ada 5 yang harus kita perhatikan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai positif dalam tazkiyah. Di sini ada beberapa nilai-nilai positif yaitu ada 8. Yang pertama itu orang yang melakukan tazkiyah ini adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami para saudara-saudaranya. Dan juga yang kedua itu dengan saling melakukan tazkiyah, seseorang terdorong untuk bermusahabah atau introspeksi diri atas semua aktivitas yang telah dilakukan sehingga tumbuh keyakinan bahwasanya akan datang di diri kita ini akan kematian. Nah, jadi dalam melakukan tazkiyah itu banyak sedikitnya kita itu akan introspeksi terhadap diri kita bahwasanya kita itu akan meninggal dunia juga. Dan juga yang ketiga itu meringankan beban musibah yang diderita oleh tuan rumah tersebut. Itu yang termasuk dengan nilai positif dari tazkiyah. Dan juga yang keempat yaitu memotivasi untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima itu memotivasi untuk ridho dengan ketentuan dan takdir yang diberikan oleh Allah kepada orang yang terkena musibah tersebut serta menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu hendaknya kita itu mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kedepannya nanti. Dan juga yang ketujuh itu
melarangnya dari berbuat nihayah atau meratap seperti memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat musibah yang menimpanya tersebut. Nah, jadi hendaknya kita itu berbuat nihayah seperti jangan sampai kita itu memukul, merobek pakaian dari frustasi yang kita terima musibah tersebut. Dan juga yang terakhir tentunya yang perlu diwajibkan bagi kita itu selalu mendoakan mayit dengan kebaikan. Nah, jadi hendaknya kita itu selalu mendoakan mayit yang telah meninggal dunia itu dengan doa-doa yang baik. Mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri pribadi bagi saya dan juga untuk kalian semua. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada kali ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri? Jika tidak ada yang kalian tanyakan, saya yang akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan saya ini? Saya minta pertanyaannya tentang pengertian tazkiyah. Jadi apa yang maksud tentang tazkiyah itu secara bahasa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Jadi yang dimaksud dengan tazkiyah secara bahasa itu adalah bentuk masdar dari kata azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan, serta memerintahkan untuk menganjurkan untuk berbuat sabar kepada mereka yang terkena musibah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh baik, terima kasih kepada saudara yang telah memberikan jawabannya. Betul sekali, yang dimaksud dengan tazkiyah itu secara bahasa itu bentuk masdar dari kata azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya atau menganjurkannya untuk berbuat sabar. Itu yang dimaksud dengan pengertian tazkiyah secara bahasa. Apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, Bapak yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kita akan bermain benar atau salah. Jadi setelah Bapak membacakan pertanyaan, kalian cukup menjawab benar atau salah. Bisa dipahami? Dengarkan untuk soal yang pertama, itu benar atau salah. Apakah benar yang dimaksud dengan tazkiyah itu berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa seseorang tersebut? Saya, Pak, menurut saya jawabannya benar. Soal nomor 2, benar atau salah? Apakah benar bersikap tidak sopan dan berbicara kasar atau tidak santun kepada orang lain termasuk dari adab tazkiyah? Saya, Pak, menurut saya jawabannya salah. Soal nomor 3, benar atau salah? Apakah benar orang yang melakukan tazkiyah itu adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami oleh saudaranya tersebut? Menurut saya jawabannya benar, Pak. Soal nomor 4, benar atau salah? Apakah benar hukum tazkiyah itu diharamkan kepada seorang jimmi atau kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kita? Saya, Pak, menurut saya jawabannya salah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kalian yang telah menjawab soal dari Bapak. Alhamdulillah jawaban kalian itu benar semua. Kita upload untuk kalian semua. Terima kasih Bapak ucapkan. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak berpesan tetap semangat kalian melakukan pembelajaran melalui online seperti ini. Mungkin baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.